Gairah usaha penetasan telur itik bebek semakin menggairahkan. Kondisi ini berawal dari menjamurnya usaha kuliner yang menyajikan masakan daging bebek sebagai menu andalannya. Maka, permintaan daging itu semakin meningkat sehingga jumlah itik yang harus dibudidayakan pun semakin besar pula. Maka itu, kebutuhan DOD menjadi peluang usaha sebagai bibit penggemukan itik. Ini menjadi peluang bisnis yang sangat prospektif yang bisa mendatangkan banyak keuntungan. Pasalnya, perputaran modal relatif cepat, hanya butuh waktu 2,5–6 bulan. Siklus produksinya pun tergolong singkat. Hanya dalam kurun waktu 1 bulan, peternak sudah dapat menjual hasilnya, DOD. Berbeda dengan usaha pemeliharaan itik petelur atau pembesaran itik pedaging yang membutuhkan waktu sekitar 15 bulan untuk dapat menjual hasilnya. Keuntungan yang diperoleh peternak penetas tidak bisa dibilang kecil. Sebagai gambaran, jika peternak memiliki 5 buah mesin tetas berkapasitas perkiraan 600 butir, berarti dalam 1 bulan peternak dapat menetaskan telur sebanyak 3.000 telur. Dengan daya tetas sekitar 70% dihasilkan. Budidaya penetasan anak bebek akan baik apabila ditangani secara baik sejak telur dihasilkan oleh indukan hingga menetas. Perlu diingat, telur merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme. Karenanya, setiap tahap dari semua proses penetasan yakni penanganan telur tetas sebelum dimasukkan ke dalam inkubator, di dalam inkubator, masuk ke dalam penetas dan penanganan setelah anak bebek menetas harus dilakukan secara baik dan benar. Manfaat pengembangan usaha penetasan telur sangat beragam, mencakup aspek ekonomi, penyediaan pangan, dan penciptaan lapangan kerja. Berikut adalah rincian manfaat utamanya. Waktu pengumpulan telur sebaiknya dilakukan pagi hari sebelum pekerjaan lain dilakukan. Bebek biasanya bertelur pada pukul 04.00–06.00 pagi, sehingga telur tidak terlalu lama dibiarkan dan tidak memberi kesempatan mikroorganisme untuk berkembang dan masuk ke dalam telur. Pengumpulan dilakukan secara berurutan agar bebek tidak kaget yang dapat menyebabkan banyak telur yang pecah akibat terinjak-injak. Telur-telur yang dikumpulkan disusun dalam tempat telur. Manfaat ekonomi. Peningkatan pendapatan. Usaha penetasan telur merupakan bisnis yang menguntungkan karena permintaan akan anak ayam atau unggas lainnya terus meningkat untuk kebutuhan peternakan pembesaran. Modal terjangkau, dibandingkan dengan usaha peternakan skala besar yang memerlukan lahan luas dan infrastruktur mahal, usaha penetasan dapat dimulai dengan modal yang lebih terjangkau, terutama jika dimulai dalam skala kecil atau rumahan. Skalabilitas, bisnis ini mudah ditingkatkan skalanya. Peternak dapat memulai dengan beberapa mesin inkubator dan secara bertahap menambah kapasitas produksi seiring permintaan pasar. Efisiensi biaya produksi. Dengan mengelola penetasan sendiri, peternak dapat mengurangi biaya pembelian dok dari pihak ketiga, sehingga meningkatkan margin keuntungan secara keseluruhan. Penanganan prapenetasan ditujukan pada penanganan telur sebelum masuk mesin tetas. Proses ini terdiri dari pengumpulan telur, pengangkutan dari kandang ke penetasan, seleksi telur, pencucian telur dan penyimpanan telur. Setelah telur-telur dikumpulkan, sebaiknya telur yang berukuran besar ditempatkan di tumpukan paling atas supaya tidak terimpit dan pecah. Penyeleksian, berat telur yang ideal berkisar 60–80 gram, telur-telur yang beratnya di bawah 60 gram dan di atas 80 gram sebaiknya jangan ditetaskan. Bentuk telur normal bulat lonjong, yang abnormal dan telur retak meskipun sehalus rambut jangan ditetaskan. Selain itu, telur yang sangat kotor juga jangan ditetaskan.
Pisahkan telur yang bersih dan agak kotor pada tempat berbeda. Pencucian telur dilakukan 2 kali, tidak hanya ditujukan untuk membersihkan telur tapi juga menghilangkan seluruh mikroorganisme yang melekat di kulit telur. Selain itu, selaput lendir yang menutupi kerabang, kutikula, perlu dikeluarkan supaya saat menetas anak bebek tidak sulit memecahkan kerabang yang menutupinya. Dalam pencucian ini digunakan mesin yang bisa mempertahankan temperatur secara konstan dan mengalirkan air dari satu sisi ke sisi lainnya. Aliran air ini digerakkan oleh motor berkecepatan 1400 rpm dengan baling-baling. Baling-baling ini berfungsi menyedot dan mengalirkan air yang telah dicampur dengan bahan kimia. Pencucian pertama dengan temperatur air 37 derajat Celcius yang dicampur desinfektan mengandung klorine seperti Germes, Virchons, biocide dan lainnya, selama 10 menit. Kedua, dengan temperatur air 38 derajat Celcius yang dicampur desinfektan yang mengandung bahan klor dan soda seperti sodium hipoklorit ditambah sodium karbonat selama 7 menit. Telur sebaiknya disimpan paling lama 7 hari dengan temperatur ruang penyimpanan sekitar 18 derajat Celcius dan kelembaban 75 hingga 80%. Ventilasi ruang penyimpanan harus baik supaya sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut selalu segar. Akan lebih baik lagi jika dilakukan pembalikan telur 3 kali sehari. Untuk sanitasi dan kebersihan ruang penyimpanan telur sebaiknya dilakukan seminggu sekali. Strategi pemasaran operasional. Kemitraan dengan peternak pembesaran, bangun jaringan suplai tetap dengan peternak bebek pedaging. Strategi ini memastikan seluruh produksi DOD Anda terserap setiap siklusnya. Digital marketing komunitas. Gunakan platform digital untuk menjangkau kelompok tani atau komunitas peternak lokal. Kepercayaan pelanggan adalah kunci, maka berikan garansi DOD hidup sampai tujuan. Efisiensi biaya. Pertimbangkan penggunaan inovasi pakan lokal atau integrasi model Integrated Ricerdak Farming, IRDF, jika Anda juga memiliki lahan pertanian, guna menekan struktur biaya operasional.